Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Syahid Hussein, Gharib Hussein, Syahid Hussein, Gharib Hussein. Salam atasmu ya Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam acara Menapaki Jejak-Jejak Ahlul Bait Nusantara. Indonesia adalah negara majemuk dengan beraneka ragam budaya. Keberagaman ini tak lepas dari proses akulturasi macam budaya. Dengan kebinekaan itulah maka Indonesia menjadi kuat. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Pada kali ini, kita akan berkunjung ke Provinsi Bengkulu untuk melihat keindahan prosesi tabut. Tabut adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang tentang kisah kepahlawanan dan kematian cucu Nabi Muhammad SAW, Hussein bin Ali bin Abi Thalib, dalam peperangan dengan pasukan Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Perayaan di Bengkulu pertama kali dilaksanakan oleh Syekh Burhanuddin yang dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin atau Imam Senggolo menikah dengan wanita Bengkulu, kemudian anak mereka, cucu mereka, dan keturunan mereka disebut sebagai keluarga tabut. Upacara ini dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 10 Muharram berdasarkan kalender Islam setiap tahun. Kampung Karbela merupakan salah satu kampung yang ada di kota Bengkulu. Apa itu Kampung Karbela? Padang Jati Bengkulu atau yang lebih dikenal dengan Kampung Karbela adalah kampung yang menjadi tujuan akhir dari ritual tabut dan tempat terakhir untuk tabut terbuang. Di dalam Kampung Karbela ini juga terdapat makam Imam Senggolo, yaitu orang yang melanjutkan dan mempopulerkan budaya tabut di Bengkulu. Penamaan Kampung Karbela diindikasikan bahwa dulu salah satu dari para penyebar Islam yang sampai di Bengkulu adalah keturunan dari Imam Ali Zainal Abidin. Beliau adalah Imam Maulana Ihsan. Sehingga tidak mungkin nama Karbala populer kecuali dibawa oleh
keturunan langsung dari Imam Ali Zainal Abidin. Nama Karbala ternyata bukan hanya ada di Bengkulu, Indonesia saja. Di Irak ada juga nama daerah yang bernama Karbala. Dan ternyata ada kemiripan dengan nama Karbala yang ada di Bengkulu. Tujuan dari penamaan Karbala yang ada di Bengkulu hampir serupa dengan Karbala yang ada di Irak. Jika Karbala di Indonesia menjadi tujuan akhir dari ritual tabut yang bermakna bahwa Imam Hussein telah syahid, dan di Karbala, Irak, ternyata disitulah Imam Hussein syahid dan dimakamkan. Sebetulnya kalau sore ini itu enggak terlalu banyak, boleh dikatakan belum ada hal-hal yang kelengkapan yang lain yang kita siapkan. Nah, ini cuma semacam assalamualaikum ya gitu. Semacam mohon izin gitu. Kami akan memulai ini gitu. Dan mulai ini besok pagi gitu kan. Jadi malam ini ya kami ini dulu gitu. Kita nyampaikan apa ya semacam zikir apa itu kan, pokoknya semuanya ya mengarah kepada Rasulullah, cucunya Rasulullah itu kan. Dan yang hadir itu siapa Pak? Yang hadir ya siapa yang ingin hadir silakan hadir. Jadi tidak dibatasi, siapa yang tergerak untuk hadir ya silakan hadir kan. Jelas itu bersamaan dengan pas waktu maghrib ya kita salat maghrib dulu, habis maghrib ya langsung ini sampai isya, habis itu udah isya, habis isya baru habis gitu. Jadi di antara maghrib dan isya, ini ada maghrib dan isya. Cita-citakan apa yang kita rencanakan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang memiliki cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi orang-orang yang dapat hidayah, jadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lihat dengan prosesi tabut yang pertama, yaitu doa keselamatan. Upacara selamatan merupakan salah satu tradisi yang dianggap dapat menjauhkan diri dari malapetaka. Selamatan adalah konsep universal yang di setiap tempat pasti ada dengan nama yang berbeda. Hal ini karena kesadaran akan diri yang lemah di hadapan kekuatan-kekuatan di luar diri manusia. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat, ulama, kerabat, atau tetangga. Secara tradisional, acara syukuran dimulai dengan doa bersama dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi dengan lauk pauk dan kue-kue.
Ya, sebelum ambil tanah itu ada namanya prosesi doa mohon keselamatan. Nah itu khusus, itu udah khusus, udah masuk itu. Ini udah masuk, jadi betul-betul arahnya itu kita mohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua, bukan kami saja, semua ini terhindar dari malapetaka dan bencana, baik yang datang dari laut maupun yang datang dari gunung. Nah itu. Jadi itu bunyinya seperti itu. Jadi kan malapetaka itu kan kalau nggak dari laut kan dari gunung. Jadi gempa juga kalau nggak dari laut dari gunung. Kalau dari gunung itu berarti ya gempa vulkanik. Kalau dari laut kan bisa entah tektonik. Nah itu. Jadi kita mohon itu bukan cuma dalam 10 hari ini, tapi terutama 10 hari ini dan juga selama 1 tahun hijrah sehingga sampai lagi bulan Muharram ke depan. Prosesi pembuka dari acara Tabut Bengkulu ialah prosesi ambek tanah. Prosesi ini dilakukan terus-menerus untuk menandakan dimulainya ritual tabut. Proses ini berawal dari Imam Senggolo atau Syekh Burhanuddin yang mengambil 2 genggam tanah lalu disemayamkan di dalam gerga yang kemudian pada hari tabut terbuang tanggal 10 Muharram dinaikkan ke dalam tabut dan sesampainya di Karbala, Bengkulen dikembalikan lagi ke tanah atau dikuburkan. Jadi adanya 2 tempat ini karena kita membagi, ya orang tempo dulu itu membagi ini kelompok ini menjadi 2 gitu kan. Jadi kelompok imam dan kelompok bangsal. Nah, kelompok imam itulah yang di situ, yang kelompok bangsal itu yang di Tapakbari. Memang ini ya nggak tahu juga gimana kok bisa ini, mungkin ini untuk menunjukkan bahwa ya apapun ininya terpecahnya umat ini sesungguhnya ya tidak perlu terjadi. Dan ini walaupun kita buat 2 kelompok, tapi ini sesungguhnya bisa kita jadikan 1, ya 2-1, 1-2 gitu kan. Nah, tidak harus harinya kalau dulu itu misalnya ada Husain, ada Muawiyah, ada Ali, ada Muawiyah, ada Yazid, kok bisa itu benar-benar ya patahnya itu patah arang gitu kan. Ya, padahal sesungguhnya itu kan tidak perlu
diulang lagi, tidak perlu terjadi lagi. Nah, walaupun kita benar-benar buat dua ini, tapi dua ini bisa kita satukan. Makanya mungkin ini dibuat dua macam ini. Memang pada malam ke-6, malam ke-7 itu ya terjadi pertemuan dua kelompok ini. Nah, dan kemudian kembali ke ambil tanah itu sendiri, itu ya simbol ya mengenang asal kejadian manusia dari tanah dan kembali ke tanah. Ya sesungguhnya artinya mengingatkan umat ini ya akan mati gitu. Semuanya akan mati. Ya, semuanya berasal dari tanah dan kembali ke tanah. Dan juga ya pada waktu Husain masih kecil, datang malaikat Jibril memberitahu bahwa nanti akan bahwa Husain ini nanti akan mati berdarah, itu kan di satu tempat di padang Karbala. Lalu apa tandanya bagi kami, kata Ummu Salamah kan. Lalu Jibril kembali ke Karbala sebentar, mengambil segenggam tanah itu, lalu diserahkan kepada Nabi, serahkan kepada Ummu Salamah supaya tanah itu disimpan di dalam botol, dan nanti apabila tanah ini berubah menjadi darah, ketahuilah bahwa Al-Husain telah tewas terbunuh. Nah, sambil mengenang itu juga, makanya tanah ini diambil segenggam atau dua genggam. Karena apa? Ketika Husain akan berangkat dari Madinah ke Karbala, Husain juga mengambil tanah lagi segenggam dan memberikan lagi ke Ummu Salamah, simpan tanah ini di samping tanah yang kakekku dapat dari Jibril itu. Nah, apabila nanti tanah ini berubah menjadi darah, ketahuilah bahwa aku telah terbunuh. Ya, makanya ngambil tanah itu segenggam atau dua genggam, sekepal atau dua kepal. Dan doa yang dibaca ya mulai dari salam dulu, udah itu salawat, udah itu doa yang dari Urdu itu, doa yang terkait dengan tabutnya itu, yang saluri mahuri sahuri, dan disambung lagi terus selawat sampai habis, baru selesai, baru gitu. Nah, selawatnya ada beberapa selawat. Karbala teraniaya, salam atasmu ya imam yang telah terbunuh Karbala teraniaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengingatkan kita semua akan mati. Kemudian mengapa tanah diambil segenggam atau dua genggam? Nah, ini untuk pada ketika kita Tuhan mengenalkan dan dipakukan oleh dan Muhammad SAW sudah sama malaikat yang lalu menjawab Nikolsum, apa pertanda bagi kami bahwa Al-Husain akan malaikat pergi sebentar mengambil tanah, lalu menyerahkan kepada Allah, telah minta Ummu Salamah menyimpan tanah ini kain kaca atau katakanlah malaikat Jibril
nanti apabila tanah ini berubah menjadi darah, maka ketahuilah bahwa telah Dalam pandangan Ahlul Bait, prosesi ambek tanah ini sangat berkaitan dengan riwayat yang mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah segenggam tanah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Segenggam tanah yang berwarna kecoklat-coklatan itu berasal dari tempat yang kelak akan dibasahi oleh darah Al-Husain yang tumpah akibat pembunuhan. Kepada Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, jika segenggam tanah ini berubah menjadi darah, maka ketahuilah hal itu menjadi pertanda bahwa Al-Husain telah meninggal dunia karena terbunuh. Sesuai dengan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah menyimpan segenggam tanah itu dikembalikan ke dalam sebuah botol di dalam rumahnya. Sebelum Al-Husain berangkat dari Madinah, Ummu Salamah datang ke hadapan Al-Husain dan berkata, "Aku memiliki tanah yang disimpan kakekmu dalam botol." Kemudian Al-Husain mengulurkan tangannya ke arah Karbala, Irak, lalu mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke dalam botol juga. Selanjutnya diberikan kepada Ummu Salamah sambil berkata, "Letakkanlah botol ini di samping botol yang diberikan kakekku. Jika tanah ini berubah menjadi darah, ketahuilah sesungguhnya aku telah terbunuh." Dengan demikian, korelasi yang terjadi adalah jelas hubungannya tanah dan pemaknaannya dalam ritual tabut. Berjuang sendiri, Imam, meski kau tahu kan tertumpah darah sucimu. Syahid Gharib, Syahid
Demikianlah episode prosesi tabut kali ini, dan akan kita lanjutkan pada episode prosesi tabut kedua dengan mengupas tentang prosesi penja atau arak penja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, Syahid Hussein, Gharib Hussein, Syahid Hussein, Gharib Hussein. Atasmu ya